Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati jamaah pengajian saudara mengaji azani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya puji dan puja senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya saja puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, dan kita memohon ampunan kepadanya, dan juga kita berlindung kepadanya dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kita, dan juga dari kejelekan-kejelekan amalan-amalan kita. Karena sesungguhnya barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang sudah disesatkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu dari satu makhluk pun untuk memberikan hidayah kepadanya. Oleh karena itu, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik wassadad, petunjuk untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa mensyukuri nikmat ini, nikmatul hidayah, nikmat bisa melaksanakan segala perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Di antaranya hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu, bisa mendengar ayat-ayat Allah dan sabda-sabda baginda Rasulullah SAW dengan aman, dengan tenang, khusyuk, tanpa ada gangguan. Ini kenikmatan yang amat agung yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Sehingga perbanyaklah kita mensyukuri nikmat ini. Perbanyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, jamaah pengajian azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita membacakan kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Dan kita masuk pada bab baru, masih penjelasan muallif tentang anwa' syirki fil amal, yaitu tentang jenis-jenis perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam kesyirikan. Sebelumnya kita membahas tentang nazar, dan nazar adalah sebuah ibadah, dan ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lainnya. Maka bab berikutnya adalah bab minasyirki al-isti'adzah bi ghairillah.
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bab termasuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Bab minasyirki al-isti'adah bi ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Wa qaulihi ta'ala, beliau membawakan satu dalil saja di dalam bab yang mulia ini. Ya, satu dalil yaitu surat Jin ayat 6. Wa qaulihi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya jin mengabarkan ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia yang mereka meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah ketakutan bagi mereka, bertambahlah dosa bagi mereka. Bab yang agung ini menjelaskan kepada kita semua tentang salah satu jenis amalan yang bisa menafikan tauhid. Amalan yang bisa menafikan tauhid adalah al-isti'adah bi ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah, kepada selain Allah yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan mu'allif membawakan ayat tadi, yaitu surat Jin ayat 6. Itu kisah tentang orang-orang yang beriman dari kalangan jin. Orang-orang yang beriman dari kalangan jin, mereka mengabarkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya ada dari kalangan manusia yang mereka suka meminta perlindungan kepada jin, kepada kaum jin, ya kaum jin. Dan Allah membantah di sini, fazaduhum rahaqa, bukan bantahan bahwasannya tidak mustahil, tidak mungkin bahwasannya manusia bisa meminta perlindungan kepada jin. Berarti ayat ini menunjukkan hakikatnya ada, hakikatnya bisa seorang manusia meminta perlindungan kepada jin. Permasalahannya adalah boleh dan tidak bolehnya, bukan masalah bisa dan tidak bisanya. Buktinya ada dan tidak adanya, maksudnya seperti itu ya. Ada dan tidak adanya, hakikatnya ada. Ada manusia yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakalnya kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidnya tidak ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka memilih untuk meminta pertolongan kepada makhluk Allah yang lemah, yaitu jin. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Kita itu manusia diciptakan fi ahsani taqwim. Kita diciptakan dari sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk, sesempurna-sempurnanya makhluk adalah manusia. Kenapa kita harus meminta kepada zat yang di bawah kita? Ya, logikanya kan seperti itu. Kenapa harus meminta orang yang tidak lebih mulia daripada kita? Ya, derajatnya di bawah kita. Itu dari kalangan jin. Dan jika jin tersebut ridho untuk diminta pertolongan, diibadahi oleh manusia, bahwa tauhid, maka hal tersebut, jin tersebut dikatakan apa? Tauhid, yaitu yang diibadahi selain Allah, bahwa radin biha, yang diibadahi selain Allah dan dia ridho untuk diibadahi. Siapapun itu, mau jin, manusia, kalau disembah kemudian dia ridho untuk disembah, maka
maka dia tahu, dia tahu. Maka ini logikanya seorang manusia yang meminta pertolongan kepada selain Allah, baik dari bangsa jin ataupun yang lain-lainnya, logikanya rusak, ya lemah kalau tidak bisa rusaknya. Ya, kenapa? Karena dia itu makhluk yang sempurna, diciptakan oleh Allah di ahsani taqwim, baik sempurna. Ya, dan Allah merintahkan untuk kalau meminta kepada Allah, minta apapun, minta pertolongan, minta bantuan, minta perlindungan, semuanya mintanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lainnya yang bahkan derajatnya di bawah dia. Ya, maka kaum jin mengabarkan, kaum mukminin jin, ya, kaum mukmin dari kalangan jin mengabarkan bahwasanya ada dari kalangan manusia yang mereka menyembah jin, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada kaum jin, ya, kepada kaum jin. Dan itu diingkari oleh mereka karena mereka tahu bahwasanya meminta pertolongan, meminta perlindungan itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Ya, dalam surat Jin ayat yang kedua, walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami sama sekali tidak mensekutukan Rabb kami dengan sesuatu pun. Ya, artinya ketika ada kalangan jin yang diminta pertolongan, perlindungan oleh sebagian manusia, maka jin yang mukmin ini paham bahwasanya meminta perlindungan kepada makhluk lainnya, ya, itu termasuk kesyirikan, sehingga mereka mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada, kami sama sekali tidak mensekutukan Rabb kami dengan sesuatu pun, di dalam ibadah, di dalam isti'anah, di dalam isti'adzah, di dalam istighosah, dan di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Kami serahkan seluruh ibadah-ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengabaran ini dari kalangan jin ini adalah mimbabil istinkan. Ini bab mengingkari, ya, bukan menetapkan, bukan dari bab menetapkan bahwasannya boleh meminta pertolongan kepada selain Allah, tapi ini bab istinkan, mengingkari. Makanya di akhir dikatakan bazadu rohakoh, maka bertambahlah bagi mereka ketakutan mereka. Kan meminta perlindungan tuh biasanya karena ada ketakutan, ya, ada ketakutan, makanya kita meminta perlindungan. Takut diteror, takut ditembak, takut digerebek, takut banyak, ya, takut-takutan. Maka kita meminta perlindungan, istilahnya minta suaka. Minta suaka kepada yang lainnya, kepada makhluk yang lainnya. Maka ini dibantah oleh mereka. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali itu tidak menambah ketenangan bagi mereka. Justru ini akan menambah rasa takut mereka, menambah dosa mereka, menambah dosa mereka. Ya, ini penjelasan tentang ayat ini. Jadi, ya, sekarang lagi viral, ya, apa nih kaitan dengan masalah jin perjinan, ya. Jin itu ada, dan kita meyakini bahwasanya jin itu adalah makhluk gaib. Malaikat, jin itu adalah makhluk gaib. Artinya kita tidak mungkin bisa berinteraksi dengan mereka, karena namanya juga gaib, ya. Gaib. Kita tidak bisa berinteraksi dengan mereka, dan mereka pun sama sekali tidak bisa berinteraksi dengan kita. Malaikat, jin sama sekali tidak bisa berinteraksi dengan kita, kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika saya mengatakan jin adalah makhluk lemah, syaitan makhluk lemah, mereka ingin menolong saya berarti di sini, tapi mereka tidak mampu. Kenapa? Tidak ada izin dari
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada izin dari Allah. Mereka tidak bisa mengganggu kita, ataupun mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, memberikan madarat kepada kita, sama sekali tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Ketika tidak ada apa? Tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka adalah makhluk gaib. Dan mereka pun tidak bisa memperlihatkan wujud asli mereka kepada kita, wujud asli malaikat, wujud asli jin kepada kita semua. Tidak bisa. Dan mereka jika menampakkan sesuatu yang serem, mungkinnya sering kan diperlihatkan seperti ini, buku kekanjir gitu kan ya, dan seterusnya ya, digambarkan serem dan sebagainya. Jika ada yang menerawangkan di bawah sana, terus gambarnya kok serem, mungkin jinnya akan menolak. Itu bukan saya, bisa jadi. Cuman dia nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena tidak mungkin, beda alam, beda alam. Dan mereka tidak bisa berinteraksi dengan kita, kecuali ada izin dari Allah. Sebagaimana Nabi SAW bisa berinteraksi dengan mereka. Mereka pun beriman. Ya. Mereka pun beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan meminta pertolongan kepada jin, justru mendakwahi mereka. Dan itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak ada alasan hari ini pun ada orang yang saya mau mendakwahi jin. Di mana mendakwahi jin? Di mana bisa mengumpulkan jin dan sebagainya? Ya, mereka tidak memiliki akses itu ya. Dari mana mereka memiliki akses bisa berinteraksi dengan jin. Ya, menampakkan sesuatu yang bukan bukan bentuk mereka pun, itu pun tidak akan bisa mereka menampakkan itu kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga poinnya bukan berarti kita menolak adanya jin, kemudian juga menolak gangguan jin, tapi lebih harus kita yakini bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar. Itu poin yang harus kita tekankan ya. Jangan menekankan bisa jadi nanti jin itu bisa mengganggu kita. Kita tekankan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada gangguan jin. Gangguan jin. Dan jin itu tidak semuanya pengganggu. Di antaranya tadi ada ada yang beriman, ada yang kafir, sama ya, ada yang musyrik juga, ada yang ahlu tauhid, ahlu sunnah juga, ya, ada syiah juga, ya, dan seterusnya. Ya, bisa jadi karena mereka sama-sama makhluk Allah yang diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama makhluk Allah, sama-sama diperintahkan ibadah kepada Allah. Kenapa kita harus takut kepada mereka? Sama-sama makhluk Allah. Kenapa kita harus takut kepada mereka? Bahkan setelah kita yakin bahwasanya mereka tidak bisa berinteraksi dengan kita kecuali ada izin dari Allah, harusnya kita lebih greget ya istilahnya. Lebih greget misalnya jin. Ya, kemudian minta perlindungan kepada Allah. Ya, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan mereka. Bukan berarti setelah kita tahu bahwasanya mereka tidak akan bisa mengganggu kita dan kita menjadi sombong. Ya, itu pun salah. Menjadi sombong. Mana jin besok panggil? Ya, apa manfaatnya menantang mereka? Gitu kan? Ya, apa manfaatnya? Gitu. Ya, datang kemana gitu? Tempat ini, tempat gitu ya, menantang mereka. La faidah. Tidak ada faidah sama sekali. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya menantang mereka? Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah, perbanyak ibadah kepada Allah, perkuat tauhid kita, banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan disibukkan dengan hal tersebut. Ya, bukan disibukkan dengan hal tersebut. Nah, ini berkaitan dengan isti'adah billah. Ya, berkaitan dengan meminta perlindungan kepada selain Allah, dan itu
Allah kabarkan benar terjadinya. Ada dari kalangan manusia yang meminta pertolongan kepada jin. Ya. Ada yang ditolong benar, ya mungkin saja jika Allah mengizinkan, ya ditolong mungkin. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya akhirnya banyak kedustaan kesananya. Misalnya banyak apa? Kedustaan dari kalangan jin. Makanya apa kalau Allah katakan jin itu jangan diajak diskusi ataupun mencari informasi ketika mereka berbicara. Ya. Diajak diskusi, ketika ada orang yang kasus anjing mungkinnya, diajak diskusi, diajak ngobrol. Pilpres 2024 siapa yang juara? Itu lebih apa namanya? Lebih sesat lagi. Tidak boleh. Kita tidak boleh, asalnya tidak boleh mempercayai mereka. Tidak, setelah kita percaya kepada mereka. Apalagi yang dikabarkan oleh dia adalah perkara-perkara yang gaib. Ya, apalagi perkara-perkara yang gaib. Terlebih lagi perkara-perkara yang gaib. Ya, yang dikabarkan oleh mereka. Soalnya kita tidak boleh percaya. Kalau kita percaya, kita termasuk ke dalam apa? Orang-orang yang mempercayai orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, sedangkan ilmu gaib itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, mau jin, mau manusia yang levelnya kiai, ustaz sampai dukun sekalipun, ya itu tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah SAW pun tidak tahu perkara yang gaib kecuali yang diwahyukan kepada beliau. Kepada beliau. Ya. Itu sebagai mukjizat. Sebagai apa? Sebagai mukjizat bagi beliau. Kemudian ayat yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya risalah Nabi Muhammad SAW itu amanah lil kafalain. Bahwasanya risalah Nabi Muhammad SAW itu umum untuk manusia dan juga untuk jin. Lil kafalain, untuk dua makhluk, manusia dan juga jin. Maka manusia diwajibkan untuk beriman kepada risalah Muhammad SAW. Begitupun jin, mereka wajib mengimani risalah Nabi kita Muhammad SAW. Kita nggak tahu namanya jin itu makhluk gaib. Bisa jadi mereka di sini lebih banyak dari jamaah sekalian. Kita belajar apa? Belajar tauhid. Bisa jadi kan kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu karena mereka adalah makhluk gaib. Mereka makhluk gaib. Kemudian ayat ini pun menjelaskan bahwa al-isti'adzah bi ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, turisul khaufa wa dha'fa, akan mewariskan ketakutan dan juga kelemahan. Yang meminta perlindungan kepada selain Allah itu akan mewariskan ketakutan dan juga kelemahan. Berbeda ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan ketenangan, ketentraman dan juga kekuatan lebih kuat untuk menghadapi masalah tersebut. Ya, untuk menghadapi ketakutan tersebut lebih kuat. Ya, coba orang yang senantiasa isti'adzah kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, bahkan dari perkara yang sepele gitu. Dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya akan tenang. Akan tenang. Ya, kenapa? Karena yang dia lakukan itu ibadah. Yang dia lakukan itu adalah ibadah, dan ibadah itu pasti mendatangkan apa? Ketenangan. Berbeda dengan orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah, selalu selalu diliputi rasa galau, gundah gulana, tidak tenang. Bisa menolong nggak ya? Terus dan seterusnya, banyak kemudahan yang lainnya. Ya, ketika seorang hamba meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun mungkin meminta perlindungan kepada makhluk yang dibolehkan. Ya, meminta perlindungan kepada makhluk yang dibolehkan, meminta perlindungan yang memang mampu makhluk tersebut untuk memberikannya. Yang makhluk tersebut mampu untuk memberikannya. Jadi meminta perlindungan kepada makhluk boleh, tapi asalnya, dasarnya ya, kita harus segala sesuatu meminta perlindungan itu hanya kepada Allah. Bahkan perkara yang sepele, ya sepele sekalipun, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali Allah saja yang bisa memberikan perlindungan kita. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banjir besar atau sedang di tengah lautan, kita akan tenggelam dan sebagainya, tidak ada alat komunikasi dan sebagainya, kita minta perlindungannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan lebih menenangkan. Apapun takdir yang kita terima, itu akan lebih menenangkan. Tapi ketika kita mampu berkomunikasi dengan manusia dan manusia menjanjikan akan menolong kita, itu kita akan diliputi kemudahan, keraguan-raguan. Akan diliputi apa? Keraguan-raguan. Ini bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan ketika kita sedang terdesak, kemudian kita beristighosah kepada selain Allah, ya kepada makhluk, ya mungkin saja mereka mampu untuk melakukannya. Ya. Tapi kita tidak diliputi ketenangan. Ketenangan. Berbeda ketika kita isti'adzah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diliputi ketenangan. Ya, tawakal kita kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasarnya ketika kita akan meminta perlindungan kepada Allah, kepada selain Allah yang mampu dilakukannya. Contohnya kita minta perlindungan apa yang mampu dilakukan oleh manusia. Ya, kita dirampok di rumah, waliyadzubillah ya, ada perampok, kemudian kita telepon polisi kan ya, setelah kita selalu memohon perlindungan kepada Allah. Dasarnya itu dulu, kita memohon perlindungan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhtiarnya, ya kita mungkin telepon polisi, kalau punya akses ke Panglima TNI, telepon Panglima TNI, langsung seterusnya gitu. Ya, atau akses presiden, langsung telepon presiden kan meminta apa? Meminta perlindungan. Itu ada prosesnya dan membuat kita tidak tenang. Berbeda ketika kita meminta perlindungan kepada Allah. Apapun itu takdirnya yang terjadi kepada kita, itu akan mendatangkan apa? Mendatangkan ketenangan bagi kita. Akan mendatangkan ketenangan bagi kita. Ya, ketika makhluk mampu untuk melakukannya, maka kita diperbolehkan. Tapi setelah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling utama kita mohon perlindungan dulu kepada Allah. Kita berdoa meminta kepada Allah terus. Kemudian sebagai usahanya mungkin kita meminta perlindungan kepada makhluk. Tapi syaratnya dia harus mampu untuk apa? Untuk menolong kita. Mampu menolong kita dan bukan pertolongan yang merupakan kekhususan Allah. Dia menelpon kepada Bapak Presiden tolong Pak, bantu saya. Kenapa? Bapak saya meninggal. Mungkin nggak menolong? Tidak mungkin, tidak bisa dihidupkan kembali. Ya, siapapun itu nggak bisa menghidupkan orang yang meninggal. Ya, tidak ada yang bisa menghidupkan orang yang meninggal. Maka ini sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Atau tolong turunkan hujan, berhentikan hujan. Itu kita memintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk ilmu ghaibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menurunkan hujan. Nah, sebaliknya tadi, bahwasanya isti'adzah kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, itu akan mewariskan kekuatan dan juga keamanan
kekuatan dan ketenangan. Ya, kita bisa jadi lebih kuat dan juga lebih tenang, lebih tumanina. Kita bisa menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, bab ini berkaitan dengan bab berikutnya yang akan kita bacakan. Ya, ada satu dalil lagi yang disebutkan oleh penulis di sini. Sekarang penulis membawakan tadi surat Jin ayat 6. Kemudian beliau pun membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabiyah Khawlah binti Hakim. Nah, qala Malik bin Abdullah wa Khawlah binti Hakim qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhal min manzilihi dzalika. Kata Nabi SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan apa yang dia ciptakan. Maka yang membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un, tidak akan bisa memadaratkan kepada dia sesuatu pun, hatta yarhal min manzilihi dzalika, sampai dia pergi dari tempat tersebut. Ya, dari yang kedua ini menjelaskan kepada kita tentang tata cara kita isti'adzah. Ya, salah satu cara kita isti'adzah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengabarkan ketika kita melewati sebuah tempat yang mungkin bisa dianggap akar ataupun apa lagi, sangat ya bahasa kita sangat ya, maka bukan nyaman ya. Nah, biasanya kan nyaman ya, punten kalau yang di dia, bukan begitu. Mereka juga sama-sama umat, sama-sama apa? Sama-sama hamba Allah. Kenapa harus punten dulu ya? Ya nggak ada kok. Bisa aja bisa pas orang kita punten ke sana ada saya sesangka, gitu ya. Jadi gitu. Kita kan nggak tahu di sana tidak ada siapa, kecuali jika ada di sana ada orang gitu ya, kita baru apa? Punten. Assalamualaikum, kan kalau yang muslim assalamualaikum, kan begitu adabnya. Nggak ada adabnya mengucapkan salam dari manusia ke jin. Nah, tidak ada kan ya? Ada nggak? Ada, gitu. Tidak ada. Yang ada itu manusia kepada manusia, yang kecil kepada yang besar, yang jalan kepada yang duduk, kan gitu kan ya? Nah, ada adabnya seperti itu. Jadi tidak ada manusia kepada jin, tidak ada, tidak ada. Kita disyariatkan oleh Rasulullah SAW ketika melewati sebuah tempat, kita membaca doa ini. Bukan nyaman kemana-mana ya. Punten ngiring ngalampung kalau ayah di dia pilih lima sanes sasaka, gitu sanes pada nanawan, balik ngalampung, sanes itu. Tapi apa? Perlindungannya kepada siapa? Kepada Allah dengan membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu lebih menenangkan kita. Mungkin Bapak-bapak pernah mengalaminya. Ya, ketika membaca doa ini, saya sering mengalaminya. Dan saya termasuk orang yang mungkin kalau yang lainnya, saya pernah mengalami ada gangguan jin ini, pernah mengalami ini. Saya orangnya borangan, Pak ya. Borangan, gitu ya. Borangan. Ya, tapi Tapi tidak pernah mengalami hal tersebut. Walaupun sedikit, tidak pernah mengalami hal tersebut dan tidak mau mengalaminya. Bermohon kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai mengalami hal tersebut. Ya, saya tukang apa-apakan ya, istilahnya kalau kemana gitu ya. Dan membaca doa ini, kalau lebih kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lebih menenangkan. Lebih apa? Lebih menenangkan.
dan selalu positif, dan selalu husnuzon. Ya, selalu positif, selalu positif thinking, gitu ya. Selalu direalistiskan, ya, tidak dibawa kepada perasaan, rasa takut dan sebagainya. Wah, tadi rasa apa gitu ya? Gitu. Nah, pastikan ya. Itu, wah, itu peluang syaitan untuk apa? Untuk menggoda kita. Ya, ketika kita merasa lebih lemah dari mereka, ya, lebih lemah dari mereka, itu syaitan akan masuk. Tapi kalau kita merasa pertolongan Allah, bukan kita lebih kuat ya, tapi apa? Pertolongan Allah lebih kuat daripada gangguan mereka, mereka tidak akan mampu mengganggu kita. Karena kita yakin pertolongan Allah itu lebih apa? Lebih kuat daripada mereka. Mereka itu sama-sama makhluk Allah, wajib beribadah kepada Allah. Ya. Sang guru saya mau kepadaku, seagama Islam lah. Sama kan kalau lama ibadah kepada Allah, ayo kurang ibadah kepada Allah, kamu silih agama. Itu harusnya seperti itu. Makanya kita meminta pertolongannya kepada Allah. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Itu terasa oleh saya pribadi itu lebih menenangkan. Lebih apa? Menenangkan. Ditambah tadi memang rasa tadi apa? Harus ditekankan. Pertolongan Allah itu lebih kuat daripada gangguan mereka. Lebih kuat dari apapun sepele itu gangguan mereka. Tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Itu lebih besar. Ya. Lebih besar. Itu bisa mungkin yang sudah sepuh-sepuh ya, zaman dulu mau ada lampu dan sebagainya kan ya. Sering mungkin mengalami hal itu. Ya. Tapi rame-rame, saya kemarin pernah naik gunung, kemudian tersesat. Nah, tapi kita berusaha menenangkan kelompok. Hujan, kabut, gelap, kabut, hujanan, ada licin, seperti itu kan ya. Suara ini, suara itu, suara segala rupa. Oh, nama suara cengengan. Oh, nama suara bul. Selalu seperti itu. Kita yakinkan mereka bahwasanya pertolongan Allah sudah lebih kuat. Yuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pakai GPS. Lebih lagi kan ya? Tidak ada yang bisa mengambil. Tidak pakai GPS. Alhamdulillah akhirnya kembali kepada jalur. Dan alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai shelter hujan badai. Asli. Aslinya kita tuh sudah bingung, kita tersesat. Kalau hujan besar nih, kita di jalur air. Kalau hujan badai, hujannya besar, kita walau alam terseret air atau gimana. Kita mohon pertolongan kepada Allah, kemudian berusaha sebisa mungkin gimana caranya. Ya, cari jalur sebelumnya. Pakai GPS coba. GPS-nya apa? Sudah di-set dulu sebelumnya ya. GPS-nya jalan, nyari pos berapa waktu itu shelter jalan. Kemudian alhamdulillah sampai. Pas nyampe shelter hujan badai. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar berarti pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang selalu bergantung kepada apa? Kepada Allah Taala. Ya, kepada Allah Taala. Nah, seperti itu. Ini harus dikuatkan oleh kita. Pertolongan Allah lebih kuat daripada gangguan mereka. Dan di sini Rasulullah SAW mengajari kita supaya senantiasa memohon perlindungan itu kepada Allah. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Kita baca, kita melewati suatu tempat apapun yang merasa kita risih ataupun tidak menenangkan kita tempat tersebut, kita baca doa ini. Insyaallah semuanya hafal kan? A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Dan doa ini pun dianjurkan untuk kita baca ketika kita masuk pasar dan juga ketika zikir pagi dan juga zikir petang. Setiap pagi, setiap petang kita baca doa ini. Ya. Ini bukti kita itu meminta perlindungannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita selesai dari bab ini dan kita akan masuk pada bab berikutnya, yaitu
Bab min asyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghayrahu. Bab termasuk kesyirikan adalah istighosah kepada selain Allah. Istighosah kepada selain Allah ataupun berdoa meminta kepada selain Allah. Asalnya berdoa, apalagi isti'adzah, isti'anah, istighosah, itu semua adalah meminta. Semuanya kan meminta ya. Dan meminta itu, memohon ya, itu semua adalah ibadah. Adalah ibadah. Sehingga isti'anah, isti'adzah, istighosah dan juga doa itu semua adalah jenis-jenis ibadah, jenis-jenis meminta, maka harus diarahkan hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Tidak kepada yang lainnya. Kita harus bedakan ya satu-satunya. Tadi isti'adzah. Isti'adzah itu apa? Meminta perlindungan. Kita kan sering ya baca sebelum baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam salat pun ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Fatihah. Ya, mohon perlindungan. Tadi ketika melewati sebuah tempat, kita pun berlindung lagi. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu meminta perlindungan. Ya, dalam surat kita membaca surat An-Nas, Al-Falaq. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Berlindung juga. Qul a'udzu birabbin nas. Berlindung juga. Aku berlindung. Itu isti'adzah. Isti'anah pun ibadah. Isti'anah itu memohon pertolongan. Nah, memohon pertolongan. Memohon pertolongan adalah ibadah. Makanya saking agungnya isti'anah, Allah gandengkan dengan perintah ibadah. Di dalam surat apa? Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami meminta, iyyaka na'budu, kami hanya beribadah kepada Engkau dan kami hanya memohon pertolongan, isti'anah kepada Engkau. Isti'anah bagian dari ibadah. Ya. Isti'anah. Kemudian apa? Istighosah. Istighosah itu sama seperti isti'anah, memohon pertolongan, memohon perlindungan. Cuman bedanya kalau istighosah itu ketika terdesak. Ya, istighosah itu adalah thalabul gaus wa izalatus syiddah. Istighosah itu jadi meminta pertolongan, meminta dihilangkan kemadharatan ketika sedang terdesak. Ketika sangat terdesak, kita sangat membutuhkan sekali, maka disebut istighosah. Ketika kita meminta perlindungan kepada orang lain, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta perlindungan dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terdesak, maka itu disebut istighosah. Nah, ini bedanya dengan tadi isti'anah, isti'adzah ataupun doa. Kalau berdoa itu umum. Isti'anah, isti'adzah, istighosah itu bagian dari apa? Doa. Bagian dari doa. Bagian dari meminta. Nah, kalau istighosah memintanya, berdoa yang khusus. Yaitu ketika apa? Ketika darurat. Ketika sangat-sangat membutuhkan kita pertolongan. Nah, itu disebut istighosah. Makanya ayat-ayatnya di sini penulis membawakan tentang ayat-ayat ya, ketika kita benar-benar sedang terdesak. Nah, dalam posisi tersebut kita meminta pertolongan kepada Allah, kita meminta bantuan kepada Allah, itu disebut istighosah. Dan ketika kita sedang terdesak, sangat membutuhkan pertolongan, kemudian kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bagian dari kesyirikan. Maka itu termasuk apa? Kesyirikan. Syirik. Ataupun tadi Malik memberikan judul awiyat mubayyiru, ataupun berdoa kepada selain Allah. Doa yang bentuknya istighosah, doa yang bentuknya isti'anah, doa yang bentuknya isti'adzah. Kalau diminta kepada selain Allah,
yang tidak mampu yang dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, maka itu termasuk apa? Kesyirikan. Nah, maka itu termasuk kesyirikan. Ayat yang pertama yang beliau bawakan yaitu surat Yunus ayat 106. Surat Yunus ayat 106, wa qaulillahi ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kamu meminta kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah yang tidak mampu memberikan manfaat kepadamu, wala yadurruka, dan juga tidak bisa memudaratkanmu. Dan jika kamu melakukan hal itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yang paling besar adalah kesyirikan. Apa yang dilakukan oleh orang ini di dalam ayat ini? Yaitu mereka meminta kepada selain Allah, padahal selain Allah itu la yanfa'u, tidak bisa memberikan manfaat. La yanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat kepada Anda. Wala yadurruka, dan juga tidak mampu untuk memberikan madarat kepada Anda. Kalau begitu, kenapa kita harus meminta kepada makhluk? Kalau makhluk tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa menolak madarat, ya maka kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat ini jelas larangan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala dari berdoa. La tad'u, kata Allah, janganlah berdoa. Larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada selain Allah. Dan itu termasuk kesyirikan yang bisa menghilangkan tauhid. Nah, yang bisa menghilangkan tauhid. Dan di dalam ayat ini pun Allah menjelaskan kepada kita bahwasannya sesembahan selain Allah, sekutu-sekutu yang disekutukan oleh makhluknya, itu mereka adalah lemah. Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan madarat. Dan peribadahannya pun batal. Karena tidak mungkin seseorang menyembah meminta kepada makhluk zat yang lemah, yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga menolak madarat. Kemudian ayat berikutnya. Ayat berikutnya masih surat Yunus ayat 107. Ayat berikutnya. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Yamsaskallahu bidurrin, jika Allah menghendaki menimpakan kemadaratan kepada engkau, fala kashifa, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghilangkan kemadaratan tersebut. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi, dan jika Allah berkehendak menimpakan kebaikan kepadamu, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menolak fadlullah, menolak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, Allah menimpakan itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ayat ini pun menjelaskan kepada kita semua tentang butlan doa ghairillah li'ajzihi an-nafi man da'ahu wa dafi dhurri anhu, tentang batilnya berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah mereka lemah, tidak mampu untuk memberikan manfaat dan juga untuk menolak madarat. Yang bisa memberikan madarat, menolak madarat, dan memberikan manfaat hanya Allah SWT. Dan Allah menimpakan manfaat, menimpakan madarat may yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan tidak bisa ditolak oleh kita, dan tidak bisa ditolak oleh kita. Allah turunkan kebaikan kepada kita, kemudian dihilangkan kebaikannya oleh yang lainnya, tidak bisa.
Tidak bisa, tidak ada yang mampu kecuali takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah saja yang bisa merubah hal tersebut. Allah turunkan kemadharatan kepada kita, kemudian kemadharat tersebut diangkat oleh selain Allah pun tidak bisa, karena yang mengangkat madharat hanya Allah saja. Yusibu bihi man yasha min ibadihi. Ya. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita tentang larangan kita untuk meminta kepada selain Allah, dan kita harus yakin bahwasanya selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat, tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan madarat kecuali kehendak dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian ayat berikutnya, Surat Al-Ankabut ayat 17. Wa qawlihi fabtagu 'indallahi rizqan wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Memintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki. Mintalah rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, dan juga beribadahlah kalian kepada Allah. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Ilaihi turja'un, sungguhnya kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini pun menjelaskan kepada kita untuk hanya meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Meminta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabtagu indallahi rizqan. Mintalah rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan kalimat berikutnya, wa'budu, beribadahlah kalian kepada Allah. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Ini maksudnya Allah menjelaskan kepada kita, setelah kita meminta rezeki kepada Allah, kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita, gunakan rezeki tersebut untuk apa? Beribadah kepada Allah. Wa'budu, beribadahlah kepada Allah. Washkuru lahu, kemudian apa? Bersyukurlah kepada Allah. Betapa banyak orang selalu meminta rezeki kepada Allah, minta rezeki kepada Allah. Ini rezeki dari Allah, tapi tidak mereka pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak pernah mensyukuri rezeki tersebut. Nah, kemudian ada satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dari ayat yang mulia ini. Maka beliau menegaskan annahu la tunafi baina talabil rizqi wal iktisab wa ibadatillah wa anna al-islam fihi khairuddin wa dunya. Ayat ini sama sekali tidak menafikan kewajiban kita untuk kasab, iktisab, mencari rezeki. Ya. Mencari apa? Mencari rezeki. Artinya ayat tersebut mengatakan fabtagu indallahi rizqan. Mintalah kalian rezeki kepada Allah. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibukakan jalan untuk mendapatkan rezeki yang baik. Ya, artinya seperti itu. Kemudian kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban ya untuk menafkahi diri sendiri dan juga keluarganya, maka kita cari jalan tersebut. Kita berusaha. Ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan tunjukkan jalan kepada kita. Jadi ayat ini sama sekali tidak menafikan kewajiban kita untuk mencari rezeki, untuk mencari kasab kita. Mencari apa? Mencari kasab kita. Maka salah orang yang berdoa terus mencari rezeki di masjid, terus meminta apa? Rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dibarengi dengan apa? Usaha, ya. Usaha untuk mencari jalan tersebut. Satu sisi Allah memerintahkan kita untuk memohon pertolongan kepada Allah untuk memberikan rezeki. Sisi yang lainnya Allah pun memberikan kita untuk apa? Memerintahkan kita untuk apa? Untuk berjalan di muka bumi ini, mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, kita meminta kepada Allah rezeki, Allah berikan rezeki. Sok ambil sendiri.
Nah, gitu kan ya. Kalau kita begini kan, Allah minta rezeki, belum, udah gitunya. Ya. Jadi istilah seperti itu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala rezeki, Allah berikan rezeki, sok ambil sendiri. Jadi kita tinggal pilih, ngambilnya mau yang mana. Ya, seperti dengan usaha kita, dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itu. Jadi sama sekali ini tidak menafikan kewajiban kita untuk berusaha, ya, untuk mencari rezeki. Kemudian ini maksudnya harus dibarengi dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ini hakikat tawakal. Inilah hakikat apa? Hakikat tawakal. Tawakal itu adalah iktimad, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mal kasab. Dibarengi dengan apa? Dengan usaha, ikhtisab. Dengan usaha untuk meraih hal tersebut. Ya, ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kemudian ayat berikutnya, banyak ayatnya. Ayat berikutnya ini surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Wa idza khusyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin." Ayat yang mulia ini adalah bantahan bagi mereka yang meminta kepada selain Allah. Allah katakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Tidak ada yang lebih sesat, lebih menyimpang daripada orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang dia tidak mampu untuk mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Coba orang yang minta kepada batu, minta kepada pohon, minta yang kepada sudah meninggal ya, dari kalangan orang-orang soleh, ataupun yang tidak diketahui kesolehannya, mungkin ya, sama sekali, mereka meminta kepada penghuni kuburan tersebut, pohon, batu dan sebagainya. La yastajibu lahu, mereka sama sekali tidak bisa menjawab. Sampai hari kiamat pun tidak akan bisa menjawab. Pernah nggak ada yang menjawab? Coba yang meminta kepada pohon, meminta kepada batu, kemudian tiba-tiba batunya menjawab, "Oh, hari ini saya tidak punya, besok ada lagi." Ya. Pernah ada yang mendapatkan jawaban? Tidak pernah ada yang bisa mendapatkan jawaban. Ini kata dari Allah, "Ya stajibu lahu ila yaumil qiyamah." Sama sekali mereka apa? Tidak mampu menjawab sampai hari kiamat. Allah katakan sampai hari kiamat. Bantahan kedua, wa hum an du'aihim ghafilun. Dan mereka yang disembah selain Allah, yang dipinta selain Allah, terhadap doa-doa mereka, doa-doa orang musyrik, ghafilun. Tidak pernah mendengar ya, tidak pernah merasakan doa-doa mereka. Ya, tidak mungkin merasakan ataupun mendengarkan doa-doa mereka. Kenapa? Bisa jadi karena mereka adalah amwat, orang-orang yang sudah meninggal kan ya. Orang yang meninggal ada yang bisa mendengar? Ada. Aujaman ataupun sesuatu yang diam. Batu, pohon, diam. Tidak ada yang bisa bicara. Ya, tidak bisa bergerak. Bergerak pun digerakkan oleh manusia kan ya. Ya, dan seterusnya. Malaika ataupun yang berdoa minta kepada malaikat. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah malaikat. Masbulun bima khuliqu. Mereka sibuk. Orang-orang mikirin orang yang menyembah malaikat ya. Ya mereka sibuk dengan apa? Dengan kesibukan mereka. Kesibukan mereka apa? Malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana ya menyembah sesuatu yang beribadah memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi malah disembah. Yang disembah saja mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini malah menyembahnya. Ini bantahan kedua. Dalam ayat yang lainnya Allah tegaskan apa? Intad'uhum la yasma'u du'a'akum. Jika kalian berdoa kepada mereka, penghuni kubur tersebut, la yasma'u du'a'akum.
sama sekali mereka tidak akan mampu untuk mendengar doa kalian. Walau sami'u, kalau ditakdirkan mereka mendengar doa kalian, mastajabu lakum, mereka tidak akan apa? Tidak akan mampu menjawab, mengabulkan doa-doa kalian. Lebih parahnya lagi, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka akan kufur, mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi kepada dirinya. Ya, saya dulu menyembah Anda, apa? Ditolak di hari kiamat. Saya tidak pernah memerintahkan Anda menyembah saya. Ya, kufur mereka, mengingkari. Dalam ayat ini pun ada batasan ketiga. Wa idza husyira an-nasu kanu a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila kelak di padang mahsyar dikumpulkan bersama manusia semuanya, mereka yang disembah selain Allah akan menjadi musuh-musuh mereka. Akan menjadi musuh-musuh mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka terhadap peribadahan mereka itu akan mengingkari, kufur, mengingkari. Saya tidak memerintahkan Anda untuk berdoa kepada saya, beribadah kepada saya. Diingkari kelak pada hari kiamat. Ya, ayat ini jelas sekali menjelaskan kepada kita tentang hukum meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Allah menjelaskan di sini Allahul Dhalil. Orang sesat yang paling sesat adalah orang yang apa? Yang meminta berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena doa adalah ibadah, bahkan inti dari ibadah. Dan barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka Allah katakan dalam ayat ini, Adolul Dhalin, Allah. Mereka adol. Bahasa kitanya apa? Kata adolnya, ya, orang sesat yang paling sesat gitu. Adalah orang yang apa? Yang berdoa meminta kepada selain Allah. Ya, kenapa disebut kata adol? Tadi Allah katakan, ya, mereka meminta pada satu yang diam, yang tidak bisa menjawab, ya, bahkan mereka mengingkarinya. Ya, orang tidak mau ini malah disembah, malah dimintai. Maka kalau minta pada Allah Subhanahu Wa Taala saja dan tidak kepada yang lainnya. Ya, ayat ini pun menjelaskan kepada kita bahwasanya al-awthan, berhala-berhala ataupun sembahan-sembahan yang disembah selain Allah, mereka sama sekali tidak bisa mendengar doa-doanya. Wala tastajibu lahu, dan mereka pun sama sekali tidak bisa apa? Menjawab, mengabulkan doa-doa mereka. Ini bertentangan dengan apa yang diyakini, digambarkan oleh orang musyrik yang menyembah selain Allah. Mereka berkeyakinan bahwasannya patung ini, pohon ini, batu ini, kuburan ini bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan motor, bisa menjawab doa-doa kita, bisa mengabulkan permintaan kita. Allah bantah di dalam ayat yang mulia ini. Kemudian dalil yang berikutnya adalah surat An-Nahl ayat 62. Wa qawlihi ta'ala, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi ailahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Amma yujibul mutarra idza da'ahu, siapa yang bisa mengabulkan orang-orang yang sedang terdesak, mengabulkan doanya orang-orang terdesak ketika mereka berdoa, wa yaksifus, dan menghilangkan keburukan, wa yaj'alakum, dan juga menjadikan kalian khulafa fil ardi, khalifah di muka bumi ini. Ilahun Allah, apakah ada ilah, sesembahan di muka bumi ini selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali mereka mengingat Allah, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini pun sebagai penetapan, Allah menetapkan dirinya sendiri yujibul mutarra, orang yang bisa mengabulkan permintaan orang yang sedang terdesak. Ini yang kita sebut dengan istighosah. Orang yang sedang terdesak, sedang membutuhkan sekali bantuan, ya, maka
Allah lah semata yang bisa mengabulkan bantuan, yang bisa apa namanya, yang bisa yaksibusu, yang bisa menghilangkan keburukan. Dan bahkan Allah yang menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Khalifah di muka bumi ini. Qalilan ma tadhakkarun. Tapi buktinya kebanyakan dari kita itu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali yang apa? Yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika terdesak itu biasanya akal kita, pikiran kita, hati kita sudah tidak tenang, akhirnya pikiran pun kemana-mana ya, kemana-mana. Dan orang yang beriman itu harusnya langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beristighosahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang batilnya istighosah kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah sama sekali tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa menghilangkan madarat yang terjadi kepada mustajib, kepada orang yang beristighosah. Dan tidak bisa menghidupkan juga tidak mematikan. Kalau Allah sebaliknya, tentunya apa? Mampu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian dalil yang terakhir yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Annahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun. Bahwasannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik. Yu'til mu'minin, seorang munafik yang selalu menyakiti kaum mukminin. Ya, dikatakan oleh para ulama, munafik ini adalah gembongnya munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Abdullah bin Sabah itu orang Syiah, Rafidhah. Ini orang munafik, gembong munafik dulu namanya siapa? Rasul munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapak proklamator munafikan, ya. Jadi proklamator munafikannya beliau. Gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu kaum mukminin. Wa qala ba'duhu, maka berkata sebagian para sahabat, "Qumu bina nastaghiitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafik." Yuk kita sama-sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighosah dengan kalimat istighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW min hadzal munafik, dari gangguan orang munafik ini. Faqala Nabi, maka Nabi SAW pun apa? Menjawab, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya sama sekali tidak boleh beristighosah kepadamu, tapi beristighosahlah kepada Allah. Ya, makanya para ulama mengatakan ketika memohon pertolongan, meminta suaka, maka tidak boleh menggunakan kalimat apa? Menggunakan kalimat istighosah. Kenapa? Ta'adduban Allah. Ini sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya istighosah, meminta pertolongan ketika mutor, intiror, ketika apa? Ketika terdesak, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun kepada selain Allah kita meminta bantuan, suaka, ada istilahnya semampu dia, dan kita pun meminta pertolongannya, perlindungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kaitkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang baik bagi kita. Hanya Rasulullah di sini membantah innahu la yustaghatsu bi. Memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Ya, kemudian beliau pun menolong dengan apa? Dengan semampu beliau. Menolong dengan semampu beliau. Nah, hadis ini pun menunjukkan bahwasannya memohon perlindungan kepada selain Allah boleh asalnya ketika dia mampu untuk melakukannya, dan dasarnya harus tadi didasari hatinya
full, penuh, iktimat, bersandar, memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bantuan makhluk itu hanya wasilah saja, ya, bukan pokok. Kita tidak boleh ketergantungan terhadap apa? Terhadap bantuan makhluk. Tapi kita ketergantungan kita adalah kepada apa? Kepada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ayat ini hadis ini menunjukkan kepada kita semua tentang larangan kita beristighosah kepada selain Allah, bahkan kepada Rasulullah SAW sekalipun. Ketika hidupnya pun Rasulullah menolak istighosah, apalagi setelah meninggalnya. Maka tidak boleh kita beristighosah kepada jenazah Nabi SAW, kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi harusnya kita beristighosah kepada yang telah mematikan Muhammad SAW, ya, yang telah memutus beliau menjadi seorang Rasul, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad SAW ini berhati-hati, satu zari'ah, menutup pintu celah. Tadi ketika para sahabat diganggu oleh orang lain, Nabi kita Muhammad mungkin bisa akan memberikan suaka, itu sangat mungkin, membantu mereka itu sangat mungkin. Tapi Nabi kita Muhammad SAW menutup pintu celah terjadinya kesyirikan, sehingga langsung dikat oleh baginda Muhammad SAW. Innama yustaghatsu billah, sesungguhnya hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan, meminta pertolongan. Dan innahu la yastaghatsu bi, dan tidak boleh beristighosah denganku, kepadaku. Ya, ini bantahan dari Rasulullah SAW. Satu zari'ah, menutup pintu celah kesyirikan. Ya, jadi ini Nabi kita Muhammad tidak sengaja yang mau minta pertolongan, minta bantuan, datang semua ke sini. Ya, yang sakit, yang apalagi, yang seret rezeki, yang apalagi, yang mau jodoh dan sebagainya, gitu ya. Datang ke sini. Kan tidak ya? Pernah ada Nabi seperti itu diumumkan, gila umumkan. Ya, kalau di masjid atau bikin player ya, di Instagram. Ya, tidak. Bahkan Nabi langsung mengangkat tadi orang-orang yang ingin beristighosah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini tujuannya untuk menutup celah. Walaupun ada mungkin sebagian kita yang tidak mau mengaku dukun, gitu ya. Ya, maunya mengaku kiai dan sebagainya. Ya, mereka walaupun mereka mengatakan meminta kepada Allah, saya tidak bisa melakukan apa-apa, ya, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ucapan dan perbuatannya bertolak belakang. Maka ini juga sebuah penyimpangan. Ini sebuah penyimpangan. Harusnya kita arahkan manusia umat ini untuk senantiasa bergantungnya kepada Allah. Meminta pertolongannya hanya kepada Allah. Kita berikan jalan-jalan yang memang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita mungkin mampu untuk menolong, tapi ditakutkan orang tersebut akan terjerumus ke dalam kesyirikan, maka kita tolak, kita arahkan kepada jalan yang lain yang benar, supaya mereka selamat, tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Harusnya seperti itu. Sebisa mungkin kita harus bisa menutup celah, ya, menutup celah pintu terjerumusnya umat ini ke dalam kesyirikan. Ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan supaya menjaga seluruh kaum muslimin dari fitnah kesyirikan, fitnah orang-orang yang menjerumuskan umat ini ke dalam kesyirikan, dan selalu menjaga kita semuanya. Kemudian juga menjaga kita selalu berada di jalannya Allah dan juga petunjuknya baginda Rasulullah SAW, istiqomah sampai akhir hayat kita, dan kita pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya kelak bersama baginda Rasulullah SAW. Ya, selesai kita dari bab ini, dan insyaallah Ta'ala
lanjutkan bab berikutnya pada pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, kalau persilakan. Ibu-ibu.